Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Zurmufida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di video ini saya akan memaparkan tentang teori pengambilan keputusan, yang dimana teori pengambilan keputusan itu sangat penting dalam prodi saya, yaitu manajemen. Karena jika suatu nanti saya jadi manajer, saya harus bisa mengambil keputusan yang bijak. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya belajar untuk mengambil keputusan tersebut dari hal-hal sederhana. Untuk lebih lanjutnya, tonton sampai akhir ya. Halo teman-teman, di sini saya sudah bersama partner saya, yaitu siapa? Putri Rahayu. Panggil aja Kak Putri ya guys. Nah, Kak Putri di sini sebagai mitra diskusi saya, yang dia akan mempertanyakan sejauh mana sih konsisten saya dalam mengambil keputusan. Jadi gini Kak Putri, untuk identifikasi masalah pribadi, di sini ada 3 keputusan penting yang berdampak besar dalam kehidupan saya, yaitu keputusannya itu yang pertama tetap melanjutkan pekerjaan, bekerja sambil mengikuti seminar. Yang ketiga, serta menjalani perkuliahan sembari melakukan kegiatan freelance. Lalu dari ketiga tersebut, saya mengambil keputusan untuk menjalani perkuliahan dengan kegiatan kerja freelance. Mengapa sih keputusan ini penting dan berdampak krusial bagi masa depan mahasiswa, yaitu ya saya sebagai mahasiswa ya. Karena keputusan saya menjalani perkuliahan dengan disertai freelance itu penting karena dapat melatih menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengelola waktu dengan baik. Melalui freelance ini saya tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tetapi juga pengalaman kerja nyata yang dapat menambah keterampilan, memperluas relasi profesional, dan meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja setelah lulus. Hal ini berdampak krusial bagi masa depan untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus. Karena mahasiswa menjadi lebih siap bersaing, memiliki nilai tambah di mata perusahaan, serta tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu dari masalah yang tadi itu ada 3 opsi. Yang pertama, menjalani perkuliahan sambil tetap bekerja freelance secara rutin. Yang kedua, menjalani perkuliahan sambil freelance hanya pada waktu tertentu. Yang ketiga, menjalani perkuliahan dengan utama pada akademik seperti mengikuti organisasi, lalu freelance hanya sebagai kegiatan sampingan kecil. Lalu dari ketiga opsi tadi itu ada konsekuensinya masing-masing ya. Untuk yang pertama itu menjalani perkuliahan sambil bekerja freelance secara rutin, itu probabilitas berhasilnya itu sedang. Sedangkan risikonya cukup tinggi karena waktu bisa terasa padat dan sangat melelahkan. Namun untuk manfaatnya itu sangat besar karena mahasiswa mendapat penghasilan, pengalaman kerja, dan keterampilan baru. Untuk yang kedua, opsi kedua yaitu menjalani perkuliahan sambil freelance hanya pada waktu tertentu, itu probabilitas berhasilnya itu tinggi. Untuk resikonya itu sedang tetapi lebih dapat dikendalikan. Untuk manfaatnya tetap mendapat pengalaman kerja tanpa terlalu mengganggu kuliah. Jadi dia itu ya worth it lah. Untuk yang opsi ketiga, menjalani perkuliahan dengan fokus utama pada akademik, lalu freelance hanya sebagai kegiatan sampingan kecil. Itu probabilitas berhasilnya itu sangat tinggi. Karena kita lebih fokus ke perkuliahan ya. Jadi kita tidak lebih banyak terbagi gitu waktunya. Untuk potensi risikonya itu rendah dari sisi akademik, tapi ada resiko kurang pengalaman kerja sih.
Untuk manfaatnya, mahasiswa bisa lebih fokus pada tugas, nilai, dan penyelesaian studinya. Dari ketiga opsi tersebut, Kak Putri, saya itu mengambil keputusan dengan menjalani perkuliahan sambil tetap bekerja freelance secara rutin. Selanjutnya itu untuk action plan saya melakukan analisis tersebut dengan 3 cara. Yang pertama, need assessment. Pada tahap ini saya tuh melakukan need assessment untuk memahami kebutuhan utama saya sebagai mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi dan fokus pada kuliah serta freelance untuk membiayai kebutuhan pendidikan. Kebutuhan utama saya yaitu terdiri dari yang pertama akademik, yang harus dipenuhi itu hari di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga target IPK. Yang kedua finansial, untuk memenuhi biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat saya. Yang ketiga waktu dan energi, saya harus menjaga keseimbangan agar saya tidak gampang lelah atau sakit gitu. Dari situ saya membuat keputusan besar, yaitu tetap menjalani kuliah sebagai prioritas utama dan bekerja freelance sebagai sumber pendapatan utama. Untuk output dari langkah ini, prioritas utama itu kuliah tetap lebih besar dari freelance. Lalu daftar kebutuhannya juga jelas, akademik dan finansial. Untuk batasannya, saya tidak mengambil aktivitas lain di luar 2 fokus tersebut. Kecuali kalau saya hanya burnout gitu aja ya, saya paling self reward. Untuk yang langkah keduanya ini, saya melakukan analisis probabilitas. Pada tahap ini saya menggunakan analisis probabilitas untuk melihat kemungkinan keberhasilan dari beberapa cara menjalankan freelance. Beberapa skenario yang saya pertimbangkan yaitu, yang pertama, mengambil banyak proyek sekaligus. Itu probabilitas berhasilnya sedang karena berisiko kelelahan. Yang kedua, mengambil proyek secukupnya, seperti 1-2 proyek aktif. Itu probabilitas berhasilnya tinggi karena lebih realistis dengan jadwal kuliah saya. Yang ketiga, mengambil proyek hanya saat libur. Itu probabilitas berhasilnya sangat tinggi tapi pemasukannya tidak stabil. Dari analisis tersebut, saya memilih strategi mengambil proyek freelance secara rutin tetap dibatasi, kayak 1-2 proyek aktif, karena memiliki peluang keberhasilan paling tinggi dengan risiko yang masih bisa dikontrol. Untuk output dari langkah ini, strategi kerja yang realistis, jumlah proyek yang optimal, dan antisipasi risiko kelelahan dan bentrok jadwal. Untuk langkah yang ketiga, saya menggunakan cost benefit analysis. Pada tahap ini, saya mengevaluasi keputusan menjalani kuliah sambil freelance menggunakan cost benefit analysis dengan cost, yaitu biaya atau konsekuensi, waktu terbatas, jadwal padat, risiko kelelahan atau burnout, potensi kurang waktu istirahat. Namun untuk benefitnya itu bisa membiayai kuliah secara mandiri, mendapat pengalaman kerja nyata, menambah skill dan portofolio, dan lebih siap menghadapi dunia kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa manfaat jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan biayanya, selama saya bisa mengatur waktu dengan baik. Untuk mengontrol risiko, saya sudah menetapkan beberapa langkah, yaitu jadwal mingguan yang jelas antara kuliah dan freelance. Yang kedua, deadline internal yang lebih cepat dari deadline asli. Yang ketiga, waktu istirahat agar tidak burnout. Output dari langkah ini yaitu keputusan tervalidasi secara rasional, strategi pengurangan risiko, dan pola kerja yang sustainable. Sekarang saya boleh nggak bertanya tentang apa yang sudah kamu jelaskan tadi? Boleh banget dong Kak Putri, silahkan saja. Mungkin ini pertanyaan yang tadi udah kamu jelasin sedikit, tapi saya ingin tahu lebih banyak. Kenapa sih kamu memilih sambil freelance dibanding fokus kuliah aja? Karena saya memilih kuliah sambil freelance itu karena saya memiliki kebutuhan finansial yang harus dipenuhi untuk menunjang perkuliahan. Selain membantu biaya kuliah, freelance juga memberikan pengalaman kerja nyata yang dapat meningkatkan keterampilan dan portofolio saya. Berdasarkan hasil need assessment, keputusan ini paling sesuai dengan keputusan saya saat ini, yaitu menyelesaikan kuliah sekaligus mencapai kemandirian finansial. Lalu apa sih yang membuat kamu yakin banget kalau kamu bisa membagi waktu antara freelance sama kuliah?
Saya menyadari ya bahwa membagi waktu itu merupakan tantangan utama. Oleh karena itu saya melakukan analisis probabilitas terhadap beberapa alternatif yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman proyek freelance dalam jumlah terbatas memiliki peluang keberhasilan yang tinggi karena masih memungkinkan saya fokus pada perkuliahan. Selain itu, saya membuat jadwal yang jelas antara waktu kuliah, pengerjaan tugas, dan pekerjaan freelance. Karena kamu freelance sambil kuliah, terus apa yang kamu lakukan kalau ternyata nilai kuliah kamu nantinya akan menurun? Jika nilai saya mulai menurun, saya akan melakukan evaluasi terhadap jumlah proyek yang saya ambil. Prioritas utama saya itu tetap menyelesaikan kuliah dengan hasil yang baik. Oleh karena itu, saya siap mengurangi atau kalau menunda proyek freelance sih kayaknya enggak ya. Namun saya inginnya tuh freelance yang kayak waktunya tuh fleksibel gitu, bisa dilakukan kapan aja dan di mana saja, yang dimana itu bisa ringan lah waktunya agar fokus saya terhadap akademik tetap terjaga. Terus menurut kamu apa sih resiko terbesar dari keputusan ini? Risiko terbesarnya itu ya kelelahan fisik dan mental akibat padatnya aktivitas. Risiko tersebut dapat berdampak pada performa akademik saya maupun kualitas pekerjaan juga. Untuk mengurangi risiko tersebut, saya menerapkan manajemen waktu, lalu membatasi jumlah proyek yang diterima, serta menyediakan waktu istirahat yang cukup. Kalau tadi kan tentang nilai kuliah yang turun, tapi kalau misal tiba-tiba penghasilan dari freelance yang menurun bagaimana? Saya menyadari ya bahwa pekerjaan freelance itu memiliki pendapatan yang tidak selalu stabil. Oleh karena itu, saya berusaha membangun portofolio yang baik, menjaga hubungan dengan klien, dan memiliki dana cadangan untuk mengantisipasi penurunan pemasukan. Dengan cara tersebut, risiko ketidakstabilan pendapat saya dapat diminimalkan. Dibanding freelance, kenapa kamu nggak memilih kerja tetap aja? Kalau kerja tetap biasanya memiliki jam kerja yang lebih kaku ya, pasti sulit. Jadi berpotensi mengganggu jadwal kuliah saya. Sebaliknya, freelance memberikan fleksibilitas waktu yang lebih tinggi sehingga saya dapat menyesuaikan pekerjaan itu dengan jadwal kuliah dan tugas saya. Kalau di saat kondisi ekonomimu menurun tapi biaya kuliahnya meningkat, apakah keputusanmu itu masih relevan? Menurut saya keputusan yang saya ambil ini masih relevan karena freelance justru menjadi salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial. Namun, saya perlu meningkatkan kemampuan dan kualitas pekerjaan agar dapat memperoleh proyek dengan nilai yang lebih baik jika biaya hidup dan pendidikan meningkat. Tapi dari tersebut saya pasti sudah menyesuaikan biaya anggaran itu kuliah berapa aja. Mungkin paling ya kalau tambahan-tambahan paling ya pasti kayak ada kegiatan apa doang gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih dasar teori yang kamu gunakan dalam pengambilan keputusan ini? Saya menggunakan beberapa tools pengambilan keputusan yang saya pelajari selama perkuliahan, yaitu need assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan utama, lalu analisis probabilitas untuk menilai peluang keberhasilan dan risiko, serta cost benefit analysis untuk membandingkan manfaat dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Melalui pendekatan tersebut, saya mengambil keputusan itu menjadi lebih rasional dan terukur. Jadi tidak asal mengambil keputusan. Kelemahan terbesar dari pengambilan keputusan ini apa?
Kelemahan terbesar adalah keterbatasan waktu. Saya memiliki waktu luang yang lebih sedikit dibanding mahasiswa yang hanya fokus kuliah. Akibatnya saya harus lebih disiplin dalam mengatur jadwal dan menentukan prioritas agar seluruh tanggung jawab dapat berjalan dengan baik. Kalau bisa mengulang dari awal, apakah kamu tetap memilih keputusan ini? Ya, saya tetap memilih keputusan yang sama. Setelah melakukan analisis kebutuhan, probabilitas, dan manfaat serta biaya, saya melihat bahwa alternatif ini merupakan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan saya saat ini. Selain membantu kebutuhan finansial, keputusan ini juga memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk karir di masa depan. Oke, mungkin udah cukup pertanyaan dari saya dan terima kasih untuk penjelasan Anda juga cukup jelas dan Anda sangat konsisten dengan keputusan freelance dan kuliah ini. Ya, jadi seperti itu ya Kak Putri, contoh dari saya mengambil keputusan mulai dari sekarang yang ya kecil-kecilan lah, setidaknya saya sudah belajar mulai dari sekarang. Terima kasih juga ya Kak Putri, dari pertanyaan-pertanyaan Kak Putri itu menarik refleksi dari saya. Yang dari proses ini tuh saya belajar bahwa pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, tetapi harus melalui analisis yang sangat matang dan mempertimbangkan kebutuhan, risiko, dan manfaat. Meskipun saya juga sudah ya membuat langkah-langkah untuk mempertimbangkan risiko tersebut, namun diskusi dengan mitra juga membuat saya melihat keputusan dari sudut pandang yang berbeda dan itu mengujilah konsistensi saya. Nah, setelah berdiskusi juga, keputusan saya tetap sama, yaitu menjalani perkuliahan sambil bekerja freelance untuk membiayai kebutuhan kuliah. Namun saya merevisi cara pelaksanaannya dengan membatasi jumlah proyek freelance dan lebih memprioritaskan perkuliahan agar prestasi akademik tetap terjaga. Pengalaman ini membuat saya lebih bijak, terencana, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya, Vida dan Kak Putri. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye.